Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Manarul Islam yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan selalu kita bersyukur karena memang Allah janji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Untuk para asatizah, para alim ulama, para staf pemerintahan yang kali ini ada perwakilan dari Kapolres Bapak Intel Kota Malang, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan stafnya insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, wallahi saya berikan kabar kepada teman-teman sekalian, berbanggalah kita menjadi bangsa Indonesia. Karena kondisi bangsa ini tidak seperti yang dikabarkan dalam sosial media, berita-berita hoax yang di-up. Kondisi masyarakat ini kompak, nyaris dari 0 km Banda Aceh sampai Maroke kita berjalan. Kondisi anak-anak seperti ini, anak-anak muda, jamaah majlis seperti ini. Ketertarikan mereka untuk menuntut ilmu ini akan membuat kita menjadi orang yang layak diperhitungkan. Karena Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Orang yang berilmu, orang yang tak akan pernah mau menyia-nyiakan kesempatan. Oleh karenanya orang yang berilmu tahu beker kehidupan telah diputar dan tak bisa berhenti kecuali Allah hentikan. Maka kalau sekarang dikasih judul jangan kau sia-siakan mereka, betul, orang tua. Tidak ada sesuatu pun yang sulit di muka bumi ini kalau kita dapat ridhonya Allah. Dan ridho Allah yang paling dekat dengan hidup kita adalah ridho orang tua kita. Ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Hidup ini sering memaksa Allah untuk paham diri kita. Cuma enggak kita paham, kita enggak paksa diri kita untuk paham yang Allah mau. Maka
jujur dalam Quran di surat Al-Isra itu Allah pernah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli min rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, ini ayat yang turun 14 abad yang lalu. Tugas manusia hanya mengimaninya. Karenanya Imam Malik mengatakan bicara tentang ayat al-imanu bihi wajib. Beriman dengan ayat itu hukumnya wajib. Sekarang ini sedang tren di Indonesia ini, kalau perlu ini ayat bisa diotak-atik. Bahkan sampai ditaktil, artinya dihilangkan kalau bisa. Padahal tugas kita mengimani. Kalau Anda seorang muslim, Anda seorang mukmin, baik laki maupun perempuan, konsekuensi hidup di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah sendiri mengatakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amri. Untuk tidak ada pilihan buat orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Kalau Allah telah tentukan sebuah hukum, kecuali mentaatinya, sami'na, yang efeknya ke kita yang mentaati. Karena wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Begitu yang dikatakan bahwa semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian mentaati Allah. Salah satu bentuk ketaatan tersebut dalam ayat tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kalimat qadha ini takdir, qadha dan qadar. Bahwa kalimat wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu, Rabb yang menciptakan kamu, telah menakdirkan, menentukan, menetapkan kamu. Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan pernah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka konsekuensi ayat ini sama dengan syahadat yang kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau akidah ini sudah benar, nanti tinggal nyontoh Rasulnya gampang. Tapi kalau akidah belum benar, contoh Nabi harusnya jadi hukum ini, malah bagaimana cara melanggar yang dikerjakan. Kan karakter manusia begitu, betul. Saya sih bilang sama teman-teman bikers di Indonesia sini, ya seluruh Indonesia teman-teman bikers ini, kita tuh dekat sama Allah itu bisa lewat kendaraan kita loh. Karena ini kuda besi. Kalau dulu kan kuda beneran, khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Sekarang ya nggak mungkin lah kita ke masjid naik kuda, repot dong. Walaupun kursus mengendarai kuda sekarang dibuka di mana-mana. Ya kalau udah jago naik kuda mau ngapain? Mau ke kajian, gedebuk. Mau kemana bro? Ngaji, gedebuk. Repot juga ya. Di atas kendaraan kita bisa menjadi ulil albab, mengingat Allah. Aturan main pemerintah patuhi. Mungkin kalau anak-anak motor senang melanggar, girang dikejar polisi. Gile gue dikejar. Berdosa bangga. Tapi kalau syariat sudah masuk, dia tahu, oh iya, saya bisa cari pahala. Ini lampu hijau, jalan. Ini lampu kuning, hati-hati. Ini lampu merah, berhenti. Kalau akidah betul, syariat gampang, lawang pahala kok. Ngelanggar sih gampang. Cuma kalau akidah belum betul, ya satu fungsi. Itu lampu hijau, jalan. Kuning, jalan. Merah, jalan juga. Tapi kalau dia sudah ngerti, oh enggak,
Yang namanya kuning itu pelan, kalau perlu berhenti. Kan kalau di kita nggak mumpung kuning ngebut, kita salah gitu ya. Apalagi pas merah ngebut, ini kena polisi. Men stopin aja udah. Berarti. Itu lampu apa? Merah Pak. Artinya apa? Berhenti. Kok jalan? Saya kira nggak ada bapak. Gitu loh. Ini yang terjadi loh. Orang kalau akidah belum betul melanggar tuh asik. Tapi kalau dia sudah memiliki akidah yang betul, dia tahu konsekuensi hidup ini patuh dengan syariat yang Allah telah tentukan, maka tidak ada keinginan untuk melanggar. Lawang tidak kembali lagi masa tersebut. Yang kedua Allah katakan wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan dalam Islam itu level ketiga. Islam, iman, ihsan. Apa artinya ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin Allah yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Itu ihsan. Ini buat orang tua, wabil walidaini ihsana. Memang tidak selevel dengan Allah, cuma Allah gandengkan, yakni takdir untuk mentauhidkan Allah dan berbuat baik sama orang tua. Ada tidak ada di depan mata kita. Sama dengan Allah, kita kan gak ngelihat Allah, betul? Allah gaib, setuju gak? Setuju. Udah jangan ngarang-ngarang dah. Gak usah jadi mujassimah. Orang yang menganggap Allah punya badan, gak usah. Kalau Allah katakan Allah punya tangan, udah beriman saja. Gak usah dihayalin tangannya kayak apa. Allah punya mata, ya sudah. Gak usah dihayalin kayak mata kita, enggak sudah. Allah beristiwa di atas arsy, udah beriman saja. Pokoknya yang namanya Allah beristiwa di atas arsy. Udah, al-imanu bihi wajib. Wa su'al anhu bid'ah. Kalau kamu tanya nanti bid'ah. Karena dari zaman Nabi gak ada yang nanya bagaimana cara istiwanya Allah. Sudah. Ini iman. Dan kita yakin sekali Nabi pun Isra Mi'raj urusan sholat. Itu ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Alam nasut, malakut, lahut. Dari horizontal, vertikal sampai alam lahut. Alam manusia, Mekah, Palestina. Kemudian Palestina menuju langit ketujuh, alam malakut. Dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, alam lahut. Nabi ketemu siapa? Allah. Di mana Allah? Di arsy. Ini iman. Ini lagi zaman sekarang ini, gimana caranya akidah orang Indonesia ini menganggap Tuhan di mana-mana. Kalau yang berkeyakinan Tuhan di atas arsy saja, ada beberapa ulama berani menyesatkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sosial media jadi alat bantu buat merusak yang benar. Yang tidak benar dibikinlah komputer memilih. Satu orang punya 100 akun. Hoax. Orang yang belum belajar dibikin bingung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya. Makanya kita pengen belajar supaya iman ini bagus. Sehingga kita yakin sekali kalau Allah sudah katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, betul. Kita enggak melihat Allah, kita enggak memandang Allah, iya. Di dunia kita enggak bisa melihat Allah. Di akhirat nanti. Begitu pula kita dengan orang tua. Ada tidak ada orang tua di hadapan kita, perintahnya wabil walidaini ihsana. Dulu ada seorang pemuda datang ke Rasul, minta izin untuk maksiat, berzina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ini di majelis Rasul, orang datang ke Rasul izin zina. Kebayang gak tuh? Ini lagi begini, kita lagi ngobrol nih. Ini kan kita bukan Rasul ya. Datang saat, maaf, ana zina dulu. Ini zaman Rasul loh. Makanya kita kalau mau lihat dakwah Rasul. Lihat emosi gak dikedepankan. Sahabat aja ngegas ngeliat kayak begitu, bangun semua. Adabnya di mana? Zina izin, masya Allah. Kata Rasul, solaita ya akhi, udah solat belum? Lama, salli, belum, solat.
Pantesan belum sholat. Tak selama berselang sholat pun tuntas, datang lagi tetap izin berzina. Mengkelap sahabat. Kata Nabi, udah. Nabi tanya lagi, sini. Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malu sebagai cucu lah. Masa cucunya penzina? Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malu sebagai anak. Kata Rasul, oleh karena itu anak cucumu pun bakal malu kalau kau melakukannya. Dan ternyata hidayah itu memang bukan jobnya Rasul, apalagi jobnya kita, bukan. Hidayah urusan Allah. Tugas kita cuma menyampaikan. Kabarkan kepada manusia tentang kebenaran. Yang nyuruh siapa? Rasul. Balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun sejumlah. Jadi kalau Rasul yang sampaikan, kita sampaikan. Konsekuensinya berbenturan dengan adat tradisi. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak usah khawatir, enggak ada yang membahayakan kalau Allah sudah ridha. Jadi kalau kebenaran, kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Karena memang konsekuensi ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak, yang batil pasti minggir. Konsekuensinya sudah begitu. Jadi enggak usah khawatir, pasti. Yang bahaya itu talbisul haqqa bil batil. Kamu sudah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kenapa? Enggak berani untuk amar ma'ruf nahil mungkar. Padahal apapun yang kita rasa pada hari ini, orang dulu pernah merasakan. Sehingga jangan khawatir, kita rasakan apa hari ini, dulu pernah terjadi. Kemarin di Surabaya ada salah seorang pemuda datang kepada saya di hotel. Ustaz Subhan, ini ada yang mau bicara Ustaz. Ini anak betul-betul benci sama ibunya. Dan dia akui bahwa dia benci karena memang orang tuanya membuat dia benci. Gitulah. Ya saya nggak panjang cerita, walhasil poinnya ini anak memang sering dibilang anak haram jadah. Ya, nggak tahu penyebabnya apa, tapi si ibu ini memang senang kalau ini anak disakitin dari kecil. Sehingga ini anak dari umur 10 tahun kalau dia sholat diguyur air panas, kadang-kadang sambil digebuk disakitin. Saya bilang demi Allah Ustaz Subhan, saya ini benci sama yang namanya perempuan. Tapi pernah menjual perempuan, saya pernah bermaksiat, cerita dia membunuh dia, Masya Allah. Tapi nggak terasa waktu Allah kasih hidayah, saya sering dengar YouTube tentang orang tua Ustaz. Saya benci banget sama Ustaz. Tapi kalau ngomong masalah orang tua, Ustaz nggak ngerasain yang saya rasain, nangis dia. Bahkan ini, ya dia ini gabung sama geng-geng yang terkenal sekali lagi, saya nggak sebut lah. Saya bilang sama dia, terus datang kemari mau apa? Mau komplain? Ayo saya dengerin komplain. Bukan Ustaz, tolong saya pengen dengar langsung, bukan dari YouTube, bukan dari IG, bukan dari sosial media, dari mulut antum langsung. Saya bilang sama dia, akhi semoga Allah muliakan antum. Dengar, yang terzolimi oleh orang tua bukan cuma kamu. Jangan kamu merasa terintimidasi dengan takdir. Kamu punya Allah yang tidak mungkin berbuat zolim. Orang tuamu tidak suka sama kamu. Bagaimana orang tuamu dibanding orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Sampai dibakar hidup-hidup anaknya. Kamu dibakar gak? Kamu pernah dengar yang namanya ibu dari Abu Hurairah yang membenci Abu Hurairah ketika dia masuk Islam? Kamu tahu ceritaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimusuhi oleh orang tuanya? Kamu tahu ceritaan anak tersayang dari seorang ibu yang bernama Mus'ab bin Umair? Ketika dia masuk Islam, dan ini adalah pendakwah Nabi di Madinah sebelum Nabi hijrah, yang meninggal di Uhud. Masya Allah. Ketika dia masuk Islam, ibunya benci dengan dia. Sampai ibunya bilang, kalau kau tidak kembali ke agamamu yang dulu, ibu akan gunting rambut ibu di depan umum. Masya Allah. Apa ibumu melakukan itu? Tidak. Terus saya harus bagaimana Ustaz? Dengar. Terkadang bayi lahir ini orang tua bermanfaat buat dia. Tapi terkadang Allah jadikan anak inilah yang bakal bermanfaat untuk orang tuanya.
Makanya dakwah Nabi kepada umat ini mengatakan dengan tegas, siapapun dia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai akhir zaman nanti, beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Izzah, mengajarkan harga diri dalam hidup. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan manusia lain yang paling dekat dalam hidup kita, orang tua kita. Ketika al-ajzu sifat lemah dalam diri, kata ulama, timbul karena yang pertama kita enggan untuk berdakwah. Dakwah yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kau dilahirkan dan dibesarkan, kau dicemooh oleh kenyataan. Hidupmu bukan untuk mencemooh takdir. Kalau kau sudah berilmu, kau akan paham. Hidup ini bukan masalah kalah atau menang. Hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh. Kaya atau miskin, bukan. Hidup ini